Berjumpa lagi dalam permenungan kita edisi Selasa 25 Agustus 2020 dalam pekan ke-21 masa biasa. Bacaan-bacaan liturgi yang kita gunakan hari ini, bacaan yang pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika bab 2 ayat 1 sampai dengan 3a, dilanjutkan ayat 13b sampai dengan ayat 17. Bacaan Injil dari Injil Matius bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Hidup bersama orang lain atau hidup dalam sebuah persekutuan adalah hal yang positif dan sangat dianjurkan. Terlebih bagi kita yang mengakui diri sebagai anggota gereja. Baptisan yang kita terima membuat kita bersatu dengan orang-orang yang percaya kepada Kristus lainnya. Dengan konsekuensi harus ada hidup bersama, hidup dalam sebuah persekutuan. Tidak bisa hidup sendiri, tapi hidup bersama dengan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan hidup menggereja yang baik dan benar. Saudari dan saudara yang terkasih, harus diakui, walaupun ada banyak hal positif yang bisa diterima, yang dialami karena hidup bersama dengan orang lain, karena hidup dalam sebuah persekutuan. Tapi realita lain yang harus kita terima juga adalah akan terjadi hal-hal yang negatif dalam hidup bersama, hidup dalam sebuah persekutuan. Akan terjadi interaksi, saling mempengaruhi. Kalaupun saling mempengaruhi terjadi untuk hal-hal yang baik, tidak menjadi persoalan dalam hidup bersama. Tetapi kalau yang terjadi saling mempengaruhi untuk hal-hal yang jahat, yang jelek, itu yang kita sebut dengan risiko dalam hidup sebuah persekutuan. Kedua bacaan liturgi hari ini berbicara tentang hal itu, sekurang-kurangnya menurut permenungan saya. Dalam bacaan yang pertama, ada sekelompok jemaat di Tesalonika yang mengeluh kepada Paulus bahwa ada kelompok lain yang mempengaruhi mereka. Tegasnya, hidup kelompok kecil menjadi galau karena terpengaruh oleh ajaran dari kelompok yang lain, terutama tentang hari akhirat, tentang kedatangan Yesus Kristus. Mereka terpengaruh karena dalam ajaran kelompok lain itu, kelompok yang mengganggu itu, mereka mendapat kesan, kelompok yang kecil itu mendapat kesan bahwa akan segera datang Yesus itu, akan segera terjadi hari akhirat. Karena itu Paulus melalui bacaan hari ini dengan jelas mengungkapkan bahwa dia hadir untuk meneguhkan kelompok yang galau itu dan mengajak mereka untuk tetap percaya pada apa yang diajarkan dan yang diwartakan oleh Paulus, bukan mengikuti apa yang diwartakan atau yang dipengaruhi oleh orang-orang yang lain. Saudari dan saudara yang terkasih, demikianlah dalam hidup bersama terjadi bahwa ada kelompok yang memang dengan ajarannya yang tidak baik, menyesatkan atau sekurang-kurangnya membuat galau kelompok kecil yang masih taat kepada ajaran-ajaran yang benar yang diberikan oleh Rasul Paulus. Demikian juga yang terjadi dalam bacaan Injil. Yesus memang mengecam cara hidup orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Kelompok yang sebenarnya harus memberi contoh dalam banyak hal, termasuk dalam kehidupan itu sendiri. Tetapi
kehadiran mereka dengan cara hidup yang sifatnya munafik, dan itu yang dikecam oleh Yesus, itu menjadi hal yang bisa mempengaruhi orang-orang lain dalam hidup bersama dengan mereka. Saudari dan saudara yang terkasih, pesannya jelas untuk kita. Dalam hidup bersama, ada hal positif yang bisa kita terima, tetapi juga perlu kita sadari ada hal-hal yang kurang baik. Kita bisa saja terpengaruh dengan hal-hal yang kurang baik, dengan ajaran-ajaran yang menyesatkan. Karena itu kita diingatkan supaya berjaga-jaga, berhati-hati dengan setiap orang yang hidup bersama dengan kita. Kita mesti pandai dan memiliki kemampuan yang tajam untuk melihat mana pengaruh-pengaruh yang kurang baik yang kita terima dari sesama kita dalam hidup bersama kita, dan mana yang baik yang seharusnya kita terima dengan tangan terbuka untuk sebuah perkembangan hidup kita ke depan. Saudari dan saudara terkasih, sebuah refleksi untuk kita. Ketika kita hidup bersama dengan orang lain, apakah kita termasuk kelompok orang yang mewartakan entah dengan tutur kata maupun dengan perbuatan kita? Kita wartakan kebenaran atau kita mengajarkan penyesatan bagi kelompok lain yang ada di sekitar kita? Semua kita menjadi manusia yang hidup bersama dengan orang lain, tapi yang mau mempengaruhi orang lain untuk hal-hal yang baik dan benar, dan bukan sebaliknya. Tuhan memberkati.